Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmatnya pada malam hari ini. Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk mempelajari semulia-mulianya ilmu, yaitu ilmu tentang memahami kalam Allah. Tidak ada ilmu yang lebih mulia melebihi tatkala seorang paham terhadap kalam Allah, yaitu Al-Quran. Salawat dan salam tak lupa kita untukkan buat Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai uswah kita, tauladan kita dan panutan kita. Insyaallah taala kembali kita lanjutkan kajian tafsir surat An-Nisa. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-13 sampai pada ayat yang ke-16. 13 sampai ayat 16. Kita minta kepada qari untuk membaca dan menerjemahkan perkataan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalikal fawzul 'azim. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. Tilka itulah hududullah, ketentuan-ketentuan Allah. Waman dan siapa yang yuti'i, dia mentaati Allah wa rasulah dan rasulnya, yudkhilhu, dia akan memasukkannya
jannat, ke dalam surga-surga. Tajri, yang mengalir, min, dari, tahtiha, bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, yang di dalamnya mereka kekal. Wadzalik, dan itulah, al-fawzu, kemenangan, al-azim, yang besar. Waman, dan siapa yang ya'sillah, dia mendurhakai Allah, wa rasulah, dan rasulnya, wa yata'adda, dan dia melanggar hududah, ketentuannya, yudkhilhu, dia akan memasukkannya, naro, ke dalam api neraka, khalida, dia kekal, fiha, di dalamnya, walahu, dan baginya, adzabun muhin, sisaan yang menghinakan. Wallati, dan wanita-wanita yang ya'tina, mereka melakukan al-fahishah, perbuatan keji, min, dari nisaikum, perempuan-perempuan kalian. Fastashhidu, maka datangkanlah saksi-saksi, alaihinna, atas mereka, arba'ah, 4 orang laki-laki, minkum, di antara kalian. Fa'in, maka jika syahidu, mereka telah memberikan kesaksian, fa'amsikuhun, maka tahanlah mereka, fi, di dalam, al-buyut, rumah-rumah, hatta, sampai, yatawaffahun, mewafatkan mereka, al-maut, kematian, atau yaj'alallah, Allah menjadikan, lahunna, kepada mereka, sabila, jalan yang lain. Walladani, dan 2 orang yang ya'tiyaniha, melakukannya, minkum, di antara kalian, fa'aduhuma, maka berilah keduanya hukuman. Fa'in, maka jika, taba, keduanya bertaubat, wa aslaha, dan memperbaiki, fa'aridu, maka berpalinglah, anhuma, dari mereka berdua. Innallah, sungguhnya Allah, kana, dia adalah, tawwaba, maha pengampun, rahima, maha penyayang. Ya, jazakallah khair. Ikhwatana fi din yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat mawaris atau warisan, di mana tatkala telah disebutkan bahagian-bahagian masing-masing mereka, ya, pada ayat sebelumnya sudah disebutkan bagian-bagian masing ahli waris. Maka pada ayat ini Allah katakan tilka hududullah, itulah batasan-batasan dari Allah. Artinya adalah itulah ketentuan-ketentuan dari Allah, ya, ketentuan Allah, yaitu pembagian harta warisan yang sebagaimana yang dinyatakan oleh Allah, yusikumullahu fi auladikum, Allah mewasiatkan kalian dalam anak-anak kalian, ya, bahwasanya lidzakari, untuk bagian seorang laki-laki, mithlu hadil untayan, mendapatkan 2 bahagian dari kaum wanita. Dan bagian-bagian terperinci dari ayat yang telah kita terangkan pada minggu yang lalu. Maka Allah nyatakan di sini tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang sudah Allah tentukan, ketentuan Allah yang sudah Allah rincikan, ya. Jadi Allah mengisyaratkan bahwa itu adalah batasan-batasan Allah dalam masalah perkara warisan, ya, yang seorang muslim, ya, wajib untuk mematuhinya. Nah, Syekh menjelaskan kepada kita, tilka hududullah, itulah batasan-batasan yang Allah tentukan, itulah rincian-rincian yang Allah sebutkan dalam perkara harta warisan. Hududullah, had adalah ketentuan. Hudud itu jamak dari kalimat haddun. Haddun artinya adalah batasan, ketentuan, ya, itulah ketentuan-ketentuan Allah yang sudah Allah jelaskan, yang wajib berpegang dengan ketentuan tadi.
Wa adamu jawaz, tidak boleh melampaui ketentuan yang Allah sudah tetapkan. Tak boleh melampaui ketentuan tentang perkara warisan tadi. Dan tidak boleh pula merendahkan. Kemudian Syekh menjelaskan ayat ini menjadi dalil, wa fi dzalika, menjadi dalil bahwa wasiat, ya, yang pada awalnya adalah ada wasiat, ahli waris itu mendapatkan wasiat, ya, bahwasanya hukum wasiat untuk ahli waris, ya, dihapus dengan ketentuan turunnya ayat tentang harta warisan. Maka berwasiat, ya, untuk ahli waris dihapus dengan turunnya ayat tentang pembagian harta pusaka. Paham maksudnya? Ahli waris itu dia tidak lagi mendapatkan wasiat, harta dari wasiat, karena dia sudah mendapatkan bagian-bagian tertentu. Maka wasiat itu berwasiat, seorang mayit, seorang yang akan meninggal berwasiat bukan untuk ahli waris lagi, tapi untuk yang bukan ahli waris. Kenapa demikian? Ahli waris itu sudah ada jatahnya, sudah ada bagiannya, tidak boleh berwasiat lagi. Maka Syekh menjelaskan kepada kita bahwa ini menjadi dalil tidak ada wasiat untuk ahli waris, karena ahli waris sudah dapatkan bagian, ya, seperempat sekian hartanya. Maka berwasiat diperuntukkan bukan lagi untuk ahli waris. Awal-awal Islam, ya. Namun dengan turunnya ayat ini, ayat sebelumnya Allah mewasiatkan kepada kalian bahwasanya lidzakari, ya, bagi laki-laki dapat dua bagian dari bagian perempuan. Kemudian disebutkan bagian suami, bagian istri, bagian anak, ya. Pembagian itu, ya, sudah jelas ketetapannya untuk ahli waris. Maka tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris. Tapi wasiat itu, wasiat dari harta diwasiatkan untuk, ya, yang bukan ahli waris. Jadi kata Syekh menjelaskan ayat tadi, tilka hududullah, itulah batasan ketentuan Allah. Ketentuan Allah terhadap harta pusaka atau warisan tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Ini yang namanya haddun tadi. Haddun atau hudud. Hudud itu adalah batasan-batasan, ketentuan-ketentuan yang sudah Allah tetapkan. Itu namanya hududullah. Hududullah. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Maka kata Syekh di sini, la wasiyata li waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Memang berwasiat kepada ahli waris, tapi bukan untuk ahli waris. Ya. Contohnya dia berwasiat, seorang bapak berwasiat untuk sebulan labian pitih itu inyo, ya, untuk adiang labian pitih itu inyo. Anda boleh berwasiat seperti itu. Kenapa? Nyalah ada jatahnya. Tapi kalau dia berwasiat, ya, ada anak tetangga kita hidupnya miskin, tolong diberikan uang 2 juta untuk dia. Nah, itu berarti wasiat kepada bukannya ahli waris. Maka itu boleh mewasiatkan harta untuk yang bukan ahli waris. Tapi kepada ahli waris tidak ada lagi wasiat berupa harta, tidak ada lagi. Tapi kalau wasiat dalam artinya bukan harta, kalau mau mati tolong laksanakan penyelenggaraan jenazah sesuai sunnah, ya, maka ini, ya, memang tentu wajib dilaksanakannya jika terpenuhi syaratnya, ada yang bisa melaksanakannya. Ya, tapi kewasiat yang dimaksud wasiat dalam hal harta pusaka, harta warisan yang akan ditinggalkannya, maka tidak ada lagi peruntukannya untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah jelas ketentuan lado bagian masing-masingnya ahli waris tadi. Nah, ini ikhwatun fillah yang dimuliakan Allah. Kemudian Allah sebutkan wa may yuti'illaha wa rasulah. Siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtil anhar, Allah akan masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Ini adalah, ya, konsep
agama kita, yaitu atiullaha wa atiur rasul, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa may yuti'illah, siapa saja yang mentaati Allah wa rasulah dan rasulnya, baik laki-laki, perempuan, wanita, laki perempuan, orang kaya, orang miskin, siapa saja di kalangan kaum muslimin, di kalangan kaum muslimin yang taat kepada Allah dan rasulnya, mereka melaksanakan perintah Allah dan rasulnya, di mana Syekh menjelaskan a'zamuhu ta'atuhuma fit tauhid. Nah, sebesar-besar ketaatan seorang muslim ya adalah ketaatan dalam melaksanakan tauhid, dalam bertauhid kepada Allah. Oleh karena itu tauhid induk dari ketaatan, sedangkan syirik induk dari maksiat. Jadi masing-masing ada induknya. Induk ketaatan adalah tauhid, induk maksiat syirik. Nah, kalau induknya mati anaknya. Tidak ada ya. Kalau tauhid ya merupakan induk ketaatan, tidak bertauhid ya yang lain dari amal akan mati pula. Ya. Kuasa nafidin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita bahwa sebesar-besar ketaatan yang dilakukan seorang muslim adalah dalam masalah tauhid. Tsummal awamir ala ikhtilafi darajatiha. Kemudian baru perintah-perintah yang lain sesuai dengan tingkatan derajatnya masing-masing. Jadi perintah Allah itu berjenjang, bertingkat. Ada yang lebih tinggi tauhid, di bawahnya lagi salat, ya. Di bawahnya lagi, bawahnya lagi. Ya. Jadi tauhid dulu dilaksanakan, kemudian baru perintah-perintah yang lain sesuai dengan ikhtilafu darajatiha, berbeda tingkatannya. Wajtinabu nahyihima, kemudian wajib menjauhi larangan dari Allah dan Rasulnya. Dan sebesar-besar larangan adalah asyirku, syirik. Syirik kepada Allah. Syirik itu adalah istilah ya dari bahasa Arab, bukan syirik dari bahasa Indonesia. Syirikan lu, kan ada orang itu tidak syirik, itu ria, apa iri, syirikan iri itu bukan syirik itu. Kan ada bahasa anak muda kini syirikan lu, anak muda kan bukan syirik dalam ya maksud yang dikatakan tadi, tapi syirik ini dalam bahasa Arab memalingkan ketaatan kepada selain Allah. Ini syirik. Yang seharusnya ketaatan itu hanya kepada Allah dipalingkan kepada selain Allah. Jadi orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka kita katakan tadi induk dari ketaatan kepada Allah dan Rasul itu adalah at-tauhid. Sedangkan induk dari yang wajib kita jauhi kesyirikan. Jadi siapa yang mentaati Allah dengan mentauhidkan dan dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan yang lain, kemudian menjauhi larangannya, larang Allah dan Rasulnya, ya induknya adalah syirik. Apa yang Allah berikan kepadanya? Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Mereka akan masuk ke dalam yudkhilhu, Allah akan masukkan dia jannatin, surga-surga, tajri min, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi jannat itu, surga itu ibarat tempat tinggal tapi berupa taman yang menyenangkan. Kan kita lihat kalau orang nan bapitih-pitih ya, banyak painya ke tempat-tempat ya, taman-taman yang situ ada rumahnya. Maka surga ada berupa taman-taman yang menyenangkan. Jadi namanya jannah. Jadi bukan baitun rumah, tapi jannah. Jannah itu taman.
di depannya ada tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang siap untuk dipetik. Tak perlu beli-beli dah. Ya, apa yang kita inginkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Untuk kamu, ya, silahkan mengambil apa yang kamu inginkan. Untuk kamu silahkan meminta apa yang kamu kehendaki. Masya Allah, kenikmatan surga, ya, nikmat fauqad ni'mah, nikmat di atas nikmat. Itulah kenikmatan surga. Sedangkan kenikmatan dunia saja kita betul-betul merasakan nikmat, apalagi nikmatnya surga yang tidak ada nilainya dengan kenikmatan dunia ini. Namun banyak manusia tertipu dengan kenikmatan dunia, mengorbankan kenikmatan yang kekal dan abadi, yaitu kenikmatan surga. Yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Maka Syekh menjelaskan siapa yang menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi ada dua yang wajib yang wajib kita garis bawahi. Pertama adalah ketaatan, perintah untuk ditaati. Yang kedua larangan untuk dijauhi. Masya Allah, kesimpulan dari agama ini tidak banyak. Perintah untuk dilaksanakan, larangan untuk dijauhi. Dua saja pokok dari agama ini. Ya, simpel. Akan tetapi banyak manusia yang tidak menjauhi larangan atau perintah tidak dilaksanakan, lalai terhadap perintah Allah. Nah, apa kata Syekh? Siapa yang melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, fala budda min dukhulil jannah, pasti ia akan masuk surga. Tentu apa? Perintah itu dilaksanakan dengan keikhlasan, dengan sungguh-sungguh. Larangan juga dengan keikhlasan. Ya, karena banyak orang yang melaksanakan ketaatan, tetapi ketika dia jauh dari ikhlas, maka tentu tidak terima amalnya. Tentu ada aturan-aturan main dalam beramal yang mesti kita penuhi. Aturan-aturan main tadi dalam beramal. Ikhwatun fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang Allah berikan di ujung ayat? Allah memberikan isyarat kepada mereka, wadzalikal fawzul azim. Nah, ini isyarat. Wadzalika, itulah isyarat kepada orang-orang yang tadi taat kepada Allah dan Rasulnya. Itulah fawzul azim, kemenangan yang besar. Orang yang akan sukses dari kemurkaan Allah dan azabnya, dan akan mendapatkan kemenangan dengan meraih pahala dari Allah dan keredaannya dengan kenikmatan yang kekal dan abadi. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Kemudian Syekh menjelaskan kepada kita dalam menafsirkan kalimat wa may ya'sillaha wa rasulah. Syekh Abdul Rahman Sa'di dalam menafsirkan kalimat wa may ya'sillaha wa rasulah, beliau mengatakan yadkhulu fi ismil ma'siyah, masuk dalam kategori nama maksiat, ya, kekufuran famadunahu, dan yang di bawahnya dari maksiat. Jadi maksiat itu ya'si, siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka kalimat maksiat, ya, yang termasuk dengan kalimat maksiat itu perbuatan kufur, dan yang di bawahnya itu maksiat. Dah kufur, maksiat, dosa ada dua, ada dosa besar, ada kabair namanya. Dosa besar itu bahasa Arabnya kabair. Nah, ada sagair, dosa besar kabair, dosa kecil sagair.
ini masuk dalam maksiat. Dalam maksiat, dan fala yakunu fi syubhah, tidak ada syubhat bagi kaum Khawarij yang mengatakan kafirnya orang yang berbuat maksiat. Orang-orang Khawarij mengatakan orang berbuat maksiat itu kafir, atau orang berbuat pelaku dosa besar menurut pemahaman Khawarij mereka kafir. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan masuk surga dengan mentaati Rasulnya. Allah mengkaitkan masuk surga dengan mentaati Allah dan mentaati Rasulnya. Mengkaitkan masuk neraka dengan bermaksiat ya kepadanya dan bermaksiat kepada Rasulnya. Maka siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan sempurna, dia jelas akan masuk surga tanpa azab. Siapa yang mentaati Allah dan Rasul dengan sempurna, dia akan masuk surga tanpa azab. Seorang Muslim yang taat kepada Allah dan Rasulnya sempurna, berarti sempurna itu nilainya 100 ya. Dia masuk surga tanpa azab, kata saya di sini. Sedangkan kalau kaum Khawarij enggak. Pelaku dosa besar masuk neraka, kekal di neraka. Khawarij umpamanya berjudi, zina. Menurut pemahaman Khawarij, mereka ini adalah kafir dan kekal di neraka. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwa pelaku dosa besar itu dihukum sebagai seorang fasik, namun bukan, dia tidak keluar dari Islam, tapi fasik dan tidak kekal di neraka. Tidak kekal di neraka. Maka seorang Muslim yang murni ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masuk surga tanpa diazab, langsung masuk surga. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, bermaksiat secara murni pula maksiatnya, tidak ada ketaatan sama sekali, ya, maka dia akan masuk neraka. Dan kalau dia berbuat syirik, ya akan kekal di dalamnya. Kalau dia buat syirik dan tidak taubat dari kesyirikannya. Jadi kesyirikan itu akan membuat orang kekal ketika dia tidak taubat dari dosa syirik. Jangan sampai antum gagal paham. Gagal pahamnya, ya kalau lebih syirik awak tidak diampuni dosa dan kekal di neraka. Ini bagi siapa? Bagi orang yang tidak tahu taubat sebelum mati. Tapi bagi orang bertobat kepada Allah dengan taubat yang benar dari dosa syirik, maka dia tidak termasuk kekal ya di neraka. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni selainnya bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat ini berhubungan dengan orang yang dia tidak taubat dari kesyirikannya. Ayat ini adalah sifatnya mutlak. Mutlak. Nanti muqayyadnya apa? Muqayyadnya kalau orang itu bertaubat. Mutlak. Nanti dikaitkan jika orang itu taubat dari kesyirikan, maka Allah akan ampuni dia. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh menjelaskan kepada kita, wa man ijtama'a fihi ma'siyah wa ta'ah. Bagaimana kalau orang itu terkumpul sifat maksiat dan taat. Maksiat jalan juga, taat jalan juga, ya. Maka Syekh mengatakan, kana fihi min mujibus thawab wal iqab. Berarti dia satu sisi akan mendapatkan pahala, satu sisi akan mendapatkan siksaan, ya. Sesuai dengan ya bihasbi ma fihi min ta'ah,
sesuai dengan ketaatan dan maksiatnya. Kalau banyak ketaatannya kepada Allah, tentu akan berat timbangannya. Kalau banyak maksiatnya, tentu timbangan keburukannya lebih banyak. Ini ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Allah tentu adalah maha adil. Syekh menjelaskan di ujung sarah beliau pada ayat yang ke-14 ini, wa qad dallat, sungguh nas-nas ayat-ayat secara mutawatir dan hadis menunjukkan annal muwahhidina, bahwa orang-orang yang bertauhid, muwahhidin, orang yang bertauhid, alladzina ma'ahum ta'atun, tauhid yang bersama mereka ya adalah dari tauhid, ketaatan tauhidnya, ghairul mukhallidina finnar, mereka tidak kekal di neraka. Jadi orang yang mentauhidkan Allah, ya, menyatakan Allah adalah zat yang berhak disembah dan diibadahi, dan mereka menjauhi syirik, ya, maka mereka tidak kekal di neraka. Meskipun ya dia masuk neraka, maka tidak kekal selagi dia mentauhidkan Allah. Tapi karena ada dosa-dosa lain yang ia lakukan, maka dia tidak kekal di neraka. Fama ma'ahum minat tauhid mani' lahum minal khulud fiha. Maka ya, tauhid itulah yang menghalanginya sehingga dia tidak kekal di neraka. Karena bertauhid tadilah. Tapi kalau dia tidak bertauhid kepada Allah, buat syirik, ya, maka dia jelas akan kekal di neraka dengan kesyirikan yang ia lakukan. Kalau dia tidak bertobat ketika hidupnya. Berikutnya masuk kita kepada ayat yang ke-15. Ayat ini berbicara tentang orang-orang atau kaum wanita yang berbuat fahisyah. Fahisyah itu apa? Az-zina. Sebagian ulama tafsir mengatakan fahisyah itu homo, ya. Wallati ya'tinal fahisyah, kaum wanita yang mereka melaksanakan fahisyah az-zina dari istri kalian, dari istri mereka atau wanita-wanita mereka, untuk membuktikan bahwa dia berzina, fastashhidu alaihinna arba'ata minkum, hendaklah kamu cari untuk kepastian mereka berzina itu 4 orang saksi di antara kalian. Ini Islam betul-betul jelas. Cari 4 orang saksi yang melihat si fulan itu berzina, bukan tuduh berzina. Saksi itu melihat, nampak. Bisa jadi 2 pasangan dia saling berpelukan tapi belum berzina, belum bisa dikatakan berzina, kecuali jelasnya apa yang ia lakukan seperti suami istri melakukan. Kalau tidak, belum bisa dikatakan berzina tadi. Yang paluan baru pagui-paguian, ya. Maka perlu 4 orang saksi yang melihat si fulan itu berzina. Tapi kalau kita lihat berat, orang berzina ada 4 orang saksi yang menyaksikan. Kalau tidak ada 4 orang saksi, bagaimana? Tentu tidak bisa dia dikatakan berzina. Iya, tidak bisa dah. Bagaimana kalau sekiranya sekarang ini kanlah canggih alat-alat direkamnya,
dipoto, divideokan, belum tentu foto itu bisa menyamai saksi mata manusia. Foto ini bisa, ya, kamera kan bisa diedit, ya. Orang nak bajanggui bisa bajanggui di kamera, betul nak? Betul. Orang nak bajanggui bisa bajanggui. Foto, kamera, canggihnya ilmu sekarang ini tidak bisa menyamai firman Allah, saksi mata manusia. Jadi ada 4 orang saksi. Kalau tidak ada 4 orang saksi, tidak bisa, kecuali melalui pengakuan. Pengakuan orang tadi setelah diinterogasi, ya, diselidiki dia mengaku zina baru. Kalau tidak, belum bisa dikatakan berzina. Oleh karena itu, siapa yang menuduh seorang muslimah berzina, jika tidak bisa mengajukan sampai orang saksi, maka yang menuduh tadi dicambuk 80 kali. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum 80 jaldah. Orang-orang yang menuduh wanita-wanita muhsanat, wanita-wanita yang belum ada tertuduh, wanita yang dianggap baik, muhsanat. Tapi kalau wanita pelacur, tidak perlu dituduh oleh dah. Kalau itu kerajaannya, tidak perlu dituduh oleh. Tapi yang muhsanat, muhsanat ini wanita itu alun tahu, alun ado sejarah jeleknya lain, berbuat zina, muhsanat, masih menjaga dirinya, ya. Kemudian tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum, deralah mereka 80 kali. Berat nak? Berat. Kenapa? Menuduh orang berzina jika tidak benar, kehormatannya sudah terinjak-injak. Oleh karena itu Islam sangat menghargai harga diri seorang, kehormatan seorang. Mentara kalau orang surat khabar, wartawan, kalau ada sesuatu yang menginjak kehormatan orang tu dicari-carinya berita tadi itu. Tanpa, walaupun bukti belum ada. Sedangkan Islam tidak mau demikian. Belum ada bukti, belum bisa dikatakan ia melakukan perbuatan itu. Jika menuduh tanpa bukti, dia bisa, ya, didera 80 kali dera. Sedangkan di sini mendatangkan 4 orang saksi, ya. Saksi itu wajib yang saksi yang adil. Saksi adil, bukan saksi yang tidak adil. Adilnya apa? Bahwa saksi ini adalah orang-orang yang melaksanakan amal saleh, ketaatan, menegakkan ibadah-ibadah yang wajib. Tapi kalau saksi itu orang tidak salat, ya, belum bisa, tidak adil sudah. Yang wajib ditinggalkannya, tidak bisa disaksi. Karena demikian hubungannya dengan Allah saja tidak nyebereskan dah. Balainya bisa jadi saksi. Ya. Lalu apa kata Allah? Fa in syahidu, kalau mereka itu telah menyaksikan, mengakui kesaksian mereka, ya. Famsikuhunna fil buyut. Tahanlah wanita-wanita yang berzina tadi fil buyut, di rumahnya. Ya. Tidak boleh untuk keluar, untuk menjaga kehormatannya. Tidak boleh untuk keluar mereka. Karena kalau mereka keluar, macam-macam omong orang nanti. Tunjuk. Ini namanya mulut masyarakat kan ya. Itu berzina kajian itu. Maka dia di rumah, dikurung di rumah, tidak boleh keluar. Ya. Kenapa? Menahan mereka untuk tidak keluar, ini bahagian dari hukuman buat mereka. Tak boleh kalau keluar. Sampai kapan? Hatta yatawafahunnal maut, sampai mati. Enggak dari kurang sampai mati. Hatta yatawafahunnal maut. Ya. Ikhwatana fi din Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ini tidaklah dinasah, tidak dihapus hukumnya, akan tapi
di awal-awal di awal Islam seperti itu, ya, dilihat kepada kondisinya. Fakana al-amru fi awalil Islam kadzalik. Awal-awal Islam itu seperti itu. Kalau ada orang berzina, seorang wanita berzina, kemudian ada 4 orang saksi, lalu mereka itu dikurung di rumah sampai mati, ya. Atau hatta ja'alallahu lahunna sabila, ya, atau dirajam, ya, bagi wanita yang muhsan, dirajamnya, yang sudah berkeluarga, bersuami, dirajam. Begitu juga seorang laki-laki juga dirajam, ya, sampai mati. Sedangkan wanita yang ghairul muhsan, wanita yang belum berkeluarga, ketika berbuat zina, maka dia hanya didera 100 kali. Beraderanya 100 kali. Pertanyaan, kenapa dibedakan antara orang sudah berkeluarga dengan orang sudah belum berkeluarga dalam masalah hukuman tadi? Lebih berat hukuman orang yang berkeluarga buat zina dari orang yang belum berkeluarga. Lebih berat hukuman yang orang yang sudah menikah dari orang yang belum menikah. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Karena orang yang sudah menikah sudah merasakan manisnya madu tadi, ya, inilah mencoba. Kalau sudah mencoba, kalau mencoba lagi pada jalan tidak halal, keterlaluan, maka hukumannya lebih dahsyat. Kalau ini yang sudah belum berkeluarga, belum tahu apa-apa lagi, makanya hukumannya bagi orang yang sudah berkeluarga lebih berat dibandingkan yang belum. Demikian juga bagi wanita, bagi orang yang nyolah punya suami tapi mungkin jando kan, itu kan sudah berkeluarga itu, tapi dia melakukan zina, tetap hukumannya ada, dianggap dia sudah berkeluarga, tetap hukumannya rajam sampai mati. Hukuman-hukuman tersebut apa gunanya? Untuk menjaga kehormatan diri manusia. Kalau lelahi anak zina ba'alai, tadi pangan anak kau menikah nanti, ya, mereka malu, bapaknya secara biologis itu tidak boleh untuk menikahkannya, kemudian mereka tidak dapat ahli waris. Jadi kita lihat di masyarakat kita kadang-kadang ada juga dinikahkan oleh bapaknya itu, Pak KUA, sebagian Pak KUA tidak lo selektif dah, karena gawat, ya, gawat. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walladzani ya'tiyaniha minkum fa'aduhuma, dan apabila keduanya yang berzina tadi dari pihak laki-laki, pezina yang laki-laki dan perempuan, keduanya tadi datang dia, ya, ya'tiyaniha, mereka melaksanakan zina tadi, alladzani ya'tiyaniha minkum, di antara kalian, laki-laki dan perempuan, fa'adhuhuma, hukumlah kedua mereka, bil qauli, dengan perkataan, fa'adhuhuma, hukumlah keduanya. Syekh menjelaskan maksud menghukum keduanya ini apa, dengan apa? Kalau ada dua orang yang melakukan perbuatan zina, ya, hukumlah keduanya bil qauli, dengan kata-kata azani. Jadi boleh, ya, menghukum mereka dengan mengatakan kata-kata zaniyah, penzina, ya, watabikh, dan menjelekkannya. Apa perangai kau? Perangai apa ini? Boleh menghukum mereka dengan kalimat-kalimat yang menyakiti hati mereka. Tidak ada kasihan kepada mereka yang berzina tadi, ya, ada kasihan. Wa ta'yir, menjelek kemudian menganggap aib.
wad darbir radi' dan memukul mereka dari perbuatan keji ini. Maka Syekh mengatakan fa'ala hadza, oleh karena itu yakunu ar-rijal idza fa'alul fahisyah, hendaklah kaum lelaki jika mereka melakukan perbuatan zina tadi, yu'zauna, mereka diberikan hukuman. Wan nisa, yu'zauna ini mereka diberikan hukuman secara fisik, ya. Wan nisa, sedangkan kaum wanita yuhbasna, mereka ditahan di rumahnya, tidak boleh keluar. Yuhbas, kalau mereka keluar bahkan juga kedua tangannya dikabek. Kalau laki-laki hukumannya lebih keras lagi, fisiknya. Begitu keras hukuman agama kita tentang zina tadi. Namun sesaat manusia sudah jauh dari agama, zina itu biasa saja bagi mereka, hal yang lumrah saja. Atau di negeri-negeri barat, zina itu satu hal yang lumrah bagi mereka, tidak apa-apa bagi mereka. Kalau dituntut baru dihukum, kalau tidak nuntut, ya. Begitu juga di negeri kita ini, kalau orang berzina suka sama suka, ada tidak aturan mereka dihukum? Berasa sampai kini belum ada oleh undang-undang di negeri kita. Kalau ada orang berzina suka sama suka, hamba saya melakukan suka sama suka, paling-paling aku apa? Dinikahkan. Kalau dalam Islam tidak ada istilah suka sama suka tadi. Kamu sudah berbuat dosa dan maksiat, tidak ada istilah suka sama suka, tetap berikan keduanya hukuman. Nah, ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa'aduhuma, jadi kalau alladzani, kedua penzina tadi yang berbuat zina dari kalian, laki-laki atau wanita dan wanita, hukumlah keduanya. Maka saya menjelaskan tadi, yakunur rijal adalah laki-laki jika mereka berbuat kemungkaran, berbuat zina tadi, yu'zauna, mereka diberikan hukuman secara fisik, disakiti. Sedangkan kaum wanita yuhbasna wa yu'zauna, mereka ditahan di rumah dan diberikan hukuman disakiti. Fal habsu ghayatuhu lil maut, adapun tujuan dari menahannya di rumah itu adalah untuk agar dia mati, sampai mati dia. Wal uzuyah, sedangkan menyakiti, ya, terhadap diri mereka itu sampai mereka bertaubat dan memperbaiki diri mereka. Apabila sudah bertaubat, ya, fa in taba, artinya kalau dia adalah penzina yang masih gadis atau bujang, kan dia ya, masih bisa hidup karena hanya didera saja kan, bukan dirajam, ya. Kalau mereka bertobat, keduanya bertobat, raja'an, mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosanya, menyesali, keduanya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya, ya. Wa aslaha, dan memperbaiki dirinya, ya, dengan amal saleh yang menunjukkan benarnya taubatnya. Fa'ridu anhuma, jangan lagi menyakiti keduanya. Ini istilahnya adalah apabila seorang penzina itu, kedua penzina itu sudah bertaubat, tidak lagi, pertama adalah berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi, menyesali perbuatan itu, kemudian mendekatkan dirinya kepada Allah. Jangan sakiti dia lagi. Masya Allah, inilah agama kita. Kalau orang sudah bertobat tuh, ya, tidak boleh lagi disakiti dia, karena akan hilang apa? Kepercayaan dirinya. Itulah agama kita. Beda dengan perilaku masyarakat. Kadang-kadang kalau orang lah berbuat kesalahan sampai mati, laki gala tu kenyo, padahalnya lah tobat, ya. Di negeri kita ini ada orang contoh gelar saja, dulunya suka botak rambutnya, tapi ya lah tumbuh rambutnya, lah tua botak juga lah, masih botak tu.
Kan ada masyarakat kita seperti itu. Dalam Islam tidak seperti itu lagi. Kalau seorang itu sudah bersalah, kemudian dia memperbaiki dirinya, kemudian dia bertaubat, nampak kebenaran taubatnya tadi, tidak boleh lagi mereka disakiti, dihujat dengan kata-kata, tidak boleh lagi. Mereka saudara kita. Ya, inilah agama, inilah Islam. Tidak ada lagi, ya, kalau mereka benar taubatnya. Maka apa kata Allah? Fa'aridu anhuma, berpalinglah dari keduanya, dari menyakiti keduanya. Tidak ada lagi, tidak boleh disakiti lagi, karena dia sudah bertaubat dari dosanya tadi. Ya, innallaha kana tawwabar rahim. Di ujung ayat apa kata Allah? Innallaha, sungguhnya Allah, kana tawwaban, adalah maha penerima taubat, rahima, lagi penyayang. Masya Allah, dua asma digandeng langsung, maha penerima taubat dan penyayang. Penyayang terhadap hamba-hambanya yang bertobat. Rahmat Allah lebih dominan dari kemurkaannya. Kalau kita bersalah, kita berdosa, sayang Allah lebih banyak daripada, ya, perbuatan dosa manusia tadi. Lebih dominan sayang Allah kepada kita dari kemurkaannya kepada hambanya. Makanya dalam berbagai hadis-hadis dan hadis qudsi, wahai hamba, sekiranya kamu mempunyai dosa seluas langit dan bumi, lalu kau minta ampun kepada aku akan ampuni dosamu. Masya Allah. Tinggal kita mau nak kita memperbaiki diri, mau nak kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan kita sebagian manusia ada yang tinggi kasamnya ke orang, bakasam, tak mau untuk, ya, memaafkan orang lain, memaafkan kesalahan saudaranya. Kalau minta maaf saudaranya itu tidak juga. Maka ini jelas tidak boleh bagi seorang hamba. Harus dia memaafkan kesalahan saudaranya tadi. Wal afina 'anin nas. Di antara tanda orang bertakwa itu adalah memaafkan kesalahan manusia. Innallaha kana tawwabar rahima. Sungguhnya Allah itu maha penerima taubat, maha rahim. Artinya kata Syekh di sini, katsirut taubah 'alal muslimin. Allah banyak, ya, menerima taubat atas orang yang berdosa. Azimur rahmah, dan besar rahmatnya dan ihsannya, yang mana rahmat dan ihsannya itu tidak terkira. Oleh karena itu di akhir ayat Syekh mengatakan kepada kita, wa yukhadu min hatainil ayatain, diambillah dari dua ayat ini, anna bayyinatuz zina, bahwa bukti dari zina itu wajib ada, yaitu 4 orang saksi laki-laki yang beriman. Tidak boleh orang kafir jadi saksi, karena mereka tidak adil. Bukti yang menyatakan orang berzina itu harus ada 4 orang saksi. Wa min babi aula wa ahra istiratul, maka dalam disyaratkan yang paling utama itu juga adilnya mereka. Jadi laki-laki keempat-empatnya, tidak boleh perempuan keempatnya, atau 2 perempuan 2 laki-laki, laki-laki keempatnya. Itu hebatnya laki-laki kan, saksi nak perempuan dah. Perempuan kau banyak perasaannya, rasanya ibu adiknya kan, ibu awak, ya. Tapi laki-laki, Syekh mengatakan, la yakbalu fihan nisa munfaridat, tidak boleh padanya wanita tersendiri. Wala ma'ar rajul, tidak boleh pula bersama laki-laki, 2 perempuan 2 laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan kaji kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.